Hai hai, Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah. Sampurasun. Selamat pagi menuju siang. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran prakarya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat. Stay safe and healthy ya. Oke, untuk hari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran prakarya dari Ibu? Mengawali pelajaran prakarya pada semester 2 ini, kita akan belajar di bab 1 yaitu kerajinan bahan limbah keras. Tentu saja kalian mungkin masih ingat pada kelas 7 semester 2 kita pernah belajar kerajinan bahan limbah lunak. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang akan kita pelajari hari ini yaitu kerajinan bahan limbah keras. Oke, sebelum ke materi kerajinan bahan limbah keras, maka baiknya kita lihat dulu peta materi yang akan dipelajari pada tema kerajinan bahan limbah keras. Oke, di situ ada prinsip kerajinan bahan limbah keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Dan kalian bisa baca sendiri. Pada bagian prinsip kerajinan bahan limbah keras itu kita akan belajar kerajinan bahan limbah keras organik, ada juga anorganik. Di slide selanjutnya kita bisa lihat gambar contoh bahan-bahan limbah keras. Yang pertama itu ada limbah baja ringan. Terus yang bawahnya, yang sebelah kiri itu adalah limbah kaca, yang tengah limbah kerang, yang keempat limbah tempurung kelapa, dan yang terakhir adalah limbah kaleng bekas. Nah, itu termasuk contoh dari bahan-bahan limbah keras yang bisa kalian pakai untuk dijadikan kerajinan nantinya. Nah, dari contoh yang telah Ibu tampilkan dan telah Ibu sebutkan tadi, itu merupakan contoh dari beberapa limbah keras yang mungkin saja sering kalian temui baik di rumah maupun di luar rumah. Limbah keras ini termasuk limbah yang sulit diuraikan. Makanya kenapa limbah keras ini lebih baik dijadikan sebagai bahan kerajinan agar bermanfaat dan tidak mengganggu lingkungan hidup di sekitar kita. Oke, slide selanjutnya itu adalah pengolahan limbah. Itu ada 3 cara, yaitu sanitasi dengan cara atau dengan metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua adalah pembakaran, itu menggunakan alat insenator. Hasil pembakarannya berupa residu pembakaran dan gas. Yang ketiga adalah penghancuran. Jadi yang ketiga ini menghancurkan limbah dengan suatu alat, lalu dirubah menjadi potongan kecil dan dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya lebih rendah. Oke, slide selanjutnya adalah prinsip kerajinan bahan limbah keras. Prinsip kerajinan limbah itu ada 3 yang disebut dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sudah pernah kita pelajari ya di kelas 7 prinsip dari 3R. Reduce yaitu mengurangi sampah. Maksudnya adalah mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi. Jadi, seperti misalnya contohnya alat makan, misalnya yang terbuat dari plastik seperti
sendok plastik atau garpu plastik atau botol plastik. Itu reduce ya. Setelah tadi reduce, itu ada reuse, yaitu artinya menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, tidak terlalu banyak sampah yang ditimbulkan akibat produk yang sekali pakai. Misalnya saja kita menggunakan botol bekas kemasan air minum. Nah, botol kemasan air minum ini bisa kita jadikan sebagai misalnya pot tanaman atau sebagai celengan. Itu bisa kita pergunakan kembali. Itu namanya reuse atau digunakan kembali. Nah, yang terakhir adalah recycle. Pasti kalian sering mendengarkan kata-kata recycle ini. Kata recycle itu adalah mendaur ulang. Biasanya kalau recycle lagu, nah itu adalah mendaur ulang lagu. Yang tadinya dinyanyikan oleh penyanyi A, didaur ulang kembali oleh penyanyi B. Nah itu namanya recycle. Nah recycle ini bisa menjadi kesempatan kedua untuk produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Misalnya saja kertas yang sudah tidak terpakai, misalnya kertas koran atau kertas majalah, itu bisa kita daur ulang kembali menjadi kertas baru untuk dipergunakan misalnya untuk sampul atau untuk bahan-bahan kerajinan. Dan manfaat dari recycle ini selain untuk agar tidak mencemari lingkungan, juga bisa agar tidak terjadi penumpukan sampah ya. Nah, itu tadi ya, prinsip yang harus kita pakai pada saat kita akan membuat kerajinan dari bahan limbah. Oke, sekarang kenapa sih penting banget gitu kita melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle? Nah, kalau menurut Ibu, kenapa kita penting melakukan 3R tersebut? Karena sampah itu sangat besar dampaknya bagi bumi dan sangat membahayakan bagi alam karena bisa mencemari lingkungan. Sampah-sampah yang sudah tidak terpakai banyak meninggalkan pencemaran udara. Nah, secara garis besar manfaat 3R ini misalnya alam akan lebih terjaga sehingga bisa tercipta masa depan yang berkelanjutan. Sumber daya alam akan lestari, energi yang digunakan bisa lebih hemat, efek rumah kaca dari emisi bisa berkurang sehingga lingkungan jadi lebih sehat, limbah dari sampah produk bisa berkurang sehingga tidak membahayakan alam, dan juga hewan-hewan, terutama hewan yang tinggal di laut, aman dari ancaman sampah yang bisa berbahaya. Itu ya, pentingnya kenapa kita melakukan 3R. Penggunaan bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Kita harus memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan, sehingga tidak sulit untuk melahirkan rancangan yang besar. Proses kreatif akan ditemukan saat seseorang telah memperoleh daya serap, imajinasi melalui pengetahuan terhadap materi, bahan, alat, dan proses yang akan ditekuninya. Pengetahuan bahan limbah keras, penggunaan alat, dan kemampuan keteknikan dalam bertukang akan melahirkan sebuah proses kreatif itu sendiri. Jadi, kreativitas harus diupayakan tercipta dengan banyak langkah. Nah, setelah kreativitas itu muncul, maka akan melahirkan produk. Jadi kalau dibuatkan skema seperti pada gambar ya di situ ada kerajinan limbah. Apakah kalian akan menggunakan limbah lunak atau limbah keras? Nah, yang akan kita buat adalah limbah keras. Kalian harus tahu dulu produk apa yang akan kita pakai. Limbah apa yang akan kita gunakan. Di situ ada contohnya, misalnya ada botol plastik, kaleng, cangkang, sisik ikan, tulang ikan, dan sebagainya. Kalau sudah tahu limbah apa yang akan kita pakai, baru kita memikirkan kebutuhannya itu untuk apa dan digunakan untuk apa. Baru muncullah di situ nanti kreativitas.
Dan produk yang akan kita kerjakan itu digunakan untuk apa? Apakah untuk fashion, kerajinan, interior, atau elemen estetis rumah? Baru nanti memikirkan pemanfaatannya. Pemanfaatannya untuk apa? Apakah untuk kewirausahaan, untuk dijual kembali, atau untuk merubah pola pikir manusia, atau untuk peningkatan kualitas hidup manusia, atau bisa juga untuk perubahan tingkah laku manusia itu sendiri. Oke, dalam berkarya itu prinsipnya adalah kita harus mempunyai intuisi dan imajinasi. Kalau menurut Albert Einstein, intuisi itu lebih penting daripada penjelasan, sedangkan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nah, sampai sini dulu ya pelajaran Ibu hari ini. Ada tugas untuk kalian yaitu menganalisa produk kerajinan bahan limbah keras. Jadi kalian harus memilih salah satu produk kerajinan dari bahan limbah keras. Itu tadi sudah Ibu sebutkan, ada botol plastik, kaleng, cangkang kerang, dan sebagainya. Itu kalian pilih salah satunya, lalu dianalisis berdasarkan tata kelola rancangan berkelanjutan. Yang tadi ya, yang sudah Ibu sebutkan di slide nomor 12. Lalu ungkapkan perasaan kalian sebagai seorang perancang kerajinan. Nah, itu tugasnya hanya satu. Kalian bisa lihat di buku di halaman berapa nih? Pokoknya halaman di tugas 4 di halaman 9. Itu kalian bisa lihat lebih jelasnya nanti di buku prakarya. Oke, sampai sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.